Kamu pengen jadi wanita yang mulia, hatimu yang bersih. Apa ustazah yang bisa ngotorin hati? Banyak. Paling utamanya adalah kebencian. Jangan biarkan kebencian membuatmu menjadi wanita yang hina. Jangan kamu rusak kebersihan hatimu dengan kebencianmu terhadap siapapun. Terhadap siapapun. Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin mengatakan, andai kamu seumur hidup gak pernah mencaci maki iblis sekalipun, andai kamu seumur hidup gak pernah membenci setan sekalipun, Allah gak akan hisab kamu. Gak akan Allah tanya, kenapa kok kamu gak pernah melaknat-laknat setan? Gak ada. Apalagi yang lain. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setan itu adalah musuh, maka jadikanlah ia musuhmu. Segitunya aja. Kalau kita dalam hidup nggak pernah nyaci maki setan, kita nggak akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, apalagi yang lain. Jadi kalau mau benci orang, ingetin, dia setan apa bukan? Kalau dia bukan setan, Allah tidak izinkan kamu untuk membencinya. Ustazah, dia bukan setan tapi kelakuannya iya. Enggak gitu. Bu, kalau ada orang bikin salah, maafin aja. Kalau ada orang menzolimimu, maafkan saja. Saya kesian sama kamu. Kalau sampai gara-gara kebencianmu kepada seseorang, sholatmu nggak diterima sama Allah, rahmat Allah jauh dari kamu. Emang iya ustazah? Iya. Kata Nabi Muhammad, salatatun la turfa salatuhum fawqa ru'usihim shibra. 3 kelompok orang sholatnya nggak diangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Boro-boro diterima sama Allah, boro-boro dibalas dengan pahala oleh Allah, bahkan keangkat aja enggak, terkirim aja enggak. 3 kelompok orang kata Nabi Muhammad. Siapa itu wahai Rasul? Man amma qauman wa hum lahu karihun. Siapa yang jadi pejabat, rakyatnya benci sama dia, salatnya enggak diterima sama Allah. Serem bener. Makanya ibu-ibu yang ada di sini nanti kalau pemilu lagi enggak usah nyalon dah. Lagian juga nggak akan ada yang milih kayaknya, ya. Jadi udah nggak usah nyalon aja. Tanggung jawab di akhiratnya berat. Kita kalau dibenci sama rakyat kita karena sesuatu hal yang kurang pas, misalnya kezaliman, misalnya sholat kita nggak keangkat 1 jengkal pun dari atas kepala kita. Kemudian yang keduanya siapa? Imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang istri yang tidur malam dalam keadaan suaminya marah sama dia. Suaminya gak ridho sama dia. Itu kamu mau tahajud, mau sholat malam kayak apapun banyaknya, mau baca Al-Quran 10 juz sekalipun di waktu malam, selagi suamimu gak ridho, sholatmu gak akan terangkat 1 jengkal pun. Ibadahmu gak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelum tahajud minta maaf dulu aja. Kan begitu? Minta maaf dulu aja. Dan yang terakhir kata Nabi Muhammad, yang gak keangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya, ikhwan mutasariman, 2 orang yang sedang gak akuran. Seseorang yang di hatinya terdapat syahna, terdapat dendam dan permusuhan, enggak maafin salahnya orang. Selagi dia belum memaafkan kesalahan orang, maka apapun ibadah yang dia lakukan tidak akan terangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Sayangi dirimu, maafkan orang lain. Insya udah usir aja, kebencian usir aja. Tapi kok berat banget ya Ustazah, dia telah menyakiti hati saya. Luka yang dia tancapkan terlalu dalam, hingga saya tidak mudah untuk melupakan dia ataupun memaafkan dia.
Enggak ada. Kamu ingetin, tidak ada yang terjadi kecuali dengan takdir Allah. Kamu enggak terima sampai enggak bisa maafin, artinya kamu enggak terima sama takdirnya Allah. Nabi Muhammad bilang, man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang terima ridho sama takdirnya Allah, Allah pun ridho kepada dia. Siapa yang enggak terima sama takdirnya Allah, Allah pun enggak berkenan menerima dia. Serem kan? Maka udahlah, siapapun aja yang pernah berbuat salah sama kita, dengan lega hati kita bilang, saya sudah memaafkan dia. Nanti kalau hati kamu udah selesai dari kebencian, insya Allah hati kamu akan Allah turunkan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hatimu akan menjadi hati yang bercahaya. Hidupmu mulia di dunia, mulia saat sakaratul maut, mulia saat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, mulia sampai di hari akhirat nanti.